Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabar? Sehat lahir dan batin? Alhamdulillah. Tetap bersemangat di dalam membimbing anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, harapan kita masa depan insya Allah. Ayah bunda, kita adalah pemegang amanah pertama dan utama untuk mengembangkan anak-anak kita. Salah satu yang paling penting kita kembangkan adalah bagaimana kita mengenalkan, mengajarkan, menanamkan, menghebatkan, menjaga akhlak anak-anak kita. Berikut ini beberapa orang pengkisah terbaik yang kita punya akan memberikan inspirasi kisah-kisah terbaik juga kepada ayah dan bunda. Silakan ayah bunda nikmati dan cari inspirasi. Mudah-mudahan ayah bunda bisa juga bercerita kepada anak-anak kapan saja. Mari kita mulai. Bismillah. Pada tahun 673 Masehi, pasukan Islam datang ke Yerusalem untuk membebaskan dari penjajahan Bizantium. Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah menulis surat kepada pemimpin gereja tersebut, yaitu Uskup Sopranius. Aku perintahkan agar engkau memberikan surat ini kepada pemimpin gereja itu. Baik Tuan, aku akan menyerahkan surat ini kepada Uskup Sopranius. Sampailah sang pengawal menyerahkan surat tersebut dan sang uskup membacanya. Ketika membaca surat tersebut, bergetar hatinya dan dia mengatakan, baiklah, kita tunggu sampai musim dingin berhenti. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Begitu kuatnya kaum muslimin dan tetap berjaga-jaga tanpa ada rasa takut dengan kondisi cuaca yang begitu dingin. Akhirnya sang uskup pun menyerah. Baiklah, kita tidak akan bisa mengalahkan pasukan muslimin. Baiklah, sampaikan kepada mereka bahwa aku akan menyerahkan Baitul Maqdis. Tapi dengan syarat, aku menginginkan pemimpin mereka yang datang langsung ke sini. Aku akan menyerahkannya kepadanya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang langsung datang, maka aku akan menyerahkan kepadanya. Maka Khalifah Umar bin Khattab menerimanya dan bersiap untuk berangkat menuju Yerusalem. Tahu tidak teman-teman? Khalifah Umar bin Khattab pergi ke Baitul Maqdis hanya dengan satu orang pengawalnya saja dan satu tunggangan. Hiya! Dan secara bergantian dengan pengawalnya. Ayo, naiklah, bergantian, biar aku turun. Jangan, biar saya yang mengawal Tuan. Biar saya membawa kudanya di bawah. Tuan naik saja. Tidak bisa. Naiklah, sambil kita berzikir dan bertilawah. Masya Allah teman-teman, begitu luar biasanya akhlaknya Umar bin Khattab kepada siapapun, termasuk kepada pengawalnya. Beliau tidak egois, naik kuda bergantian dan sampailah di Baitul Maqdis dan bertemu dengan
Uskup Sopranius disambut dengan gegap gempita. Dan kamu tidak, uskup tersebut keheranan melihat Khalifah Umar bin Khattab dengan begitu sederhananya, tidak memakai baju besi, tidak memakai baju perang yang berlapis-lapis, dan hanya ditemani dengan seorang pengawal saja. Di situ sudah membuktikan bahwa keberaniannya dan juga akhlaknya, menghormati sesamanya. Dan akhirnya uskup tersebut mempersilahkan Umar bin Khattab untuk masuk dan mengajak keliling Yerusalem. Saat tiba, diajaklah juga ke dalam sebuah gereja. Dan ketika sedang berada di dalam gereja, tiba waktunya sholat, sang uskup mengizinkan Khalifah Umar bin Khattab untuk sholat di gereja tersebut. Tapi Umar bin Khattab menolaknya dan berkata, Tidak, saya tidak sholat di sini. Biarkan saya sholat di luar. Apa jadinya nanti kalau saya melaksanakan sholat di sini? Saya khawatir nanti dengan pasukan-pasukan kaum muslimin akan menghancurkan gereja dan menggantikannya sebuah masjid. Bukti toleransi Umar bin Khattab yang begitu menghargai agama lain untuk kedamaian. Dan akhirnya Umar bin Khattab melaksanakan sholat di depan gereja. Dan setelah itu Umar bin Khattab mendirikan sebuah masjid dengan menara yang sangat tinggi, mengalahkan gereja tersebut dan dinamakan Masjid Umar. Sang uskup menyerahkan kunci tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Baiklah, aku serahkan kunci Baitul Maqdis ini kepadamu. Aku terima kunci ini, dan aku akan serahkan kepada juru kunci orang Muslim yang tinggal di sini, dan umat Kristiani juga Yahudi bisa tinggal di sini dengan tenang dan damai. Masya Allah, Umar bin Khattab begitu mulia akhlaknya. Dengan sikap toleransinya, mengizinkan orang-orang non-muslim untuk bisa hidup berbarengan, bergandengan bersama-sama. Sekian cerita dari Kak Nia. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi